Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini di kelas 11 tentunya kalian akan mempelajari beberapa pokok bahasan. Di antaranya yang pertama itu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Oke, kita masuk ke materi yang sudah ada. Itu ada dua pokok bahasan yang akan kalian dapatkan. Yang pertama tentang dinamika rotasi, dan yang kedua itu keseimbangan benda tegak. Nah, di dalam dinamika rotasi itu ada 5 pokok bahasan yang akan kalian dapatkan nantinya. Yang pertama itu ada momen gaya atau biasa dikenal dengan momen torsi. Yang kedua itu ada momen inersia. Yang ketiga momentum sudut. Yang keempat energi pada gerak translasi. Dan yang kelima aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, itu lebih spesifik kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi terlebih dahulu. Nanti di video berikutnya kita akan mempelajari yang keduanya, yaitu keseimbangan benda tegak. Kita harus berkenalan dulu dengan materi momen gaya. Yaitu apa sih momen gaya itu? Nah, ini momen gaya itu adalah suatu besaran yang menyatakan besaran gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Pada intinya, ketika kalian memegang sebuah kunci Inggris, kunci Inggris, kemudian digerakkan untuk membuka sebuah baut. Contoh di sini ada sebuah baut. Nah, untuk membuka dan menutupnya, tentunya kalian akan memutarnya apakah searah dengan arah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Itu untuk penentuan nilai gaya, apakah positif atau negatif. Nanti ketentuan dari persamaannya atau rumus yang kalian gunakan di momen gaya itu disimbolkan dengan tau. Tau itu F sama dengan F kali R sin theta. Untuk R-nya mengikuti keterangannya. R itu lengan gaya atau jaraknya, jarak dari sumbu putar dari benda itu sendiri. Ya, ini untuk penentuan nilai positif dan negatifnya. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya gaya bernilai positif itu ketika berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dan gaya bernilai negatif itu akan searah dengan arah jarum jam. Ini ketentuannya ya, ketentuan nilai F-nya, apakah positif ataupun negatif. Gitu ya teman-teman. Jadi dipahami baik-baik untuk materi momen gaya ini. Kembali yang kedua yang tadi saya sebutkan bahwa ada momen inersia. Seperti biasa kita memperkenalkan dulu bahwa momen inersia itu adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Sebenarnya hampir menyerupai teman-teman. Sebenarnya menyerupai dengan momen gaya. Bedanya kalau momen inersia itu titik pusat itu menjadi porosnya. Ya. Bisa teman-teman lihat bahwa di gambar yang bergerak itu seolah kalau dalam kehidupan sehari bumi mengelilingi matahari. Nah, matahari itu sebagai pusatnya atau poros dari perputaran bumi itu sendiri. Itu untuk contohnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke persamaannya atau rumus yang digunakan pada momen inersia disimbolkan dengan I besar. Di sini I besar ya. Perhatikan teman-teman, untuk I itu sama dengan M dikali R kuadrat. M-nya itu massa bendanya dan R-nya itu jari-jari rotasinya ketika benda tersebut berotasi. Oke anak-anak, untuk sekarang kita masuk contoh soalnya saja supaya lebih real dari materi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi untuk contoh soal kita ambil ada 6 buah partikel tersusun seperti pada gambar. Nah, partikelnya itu kalian perhatikan di sini ada partikel A, partikel B, partikel C, partikel D, partikel E dan partikel F. Nah, masing-masing memiliki massa, ya. Masing-masing memiliki massa. Dan kemudian masing-masing partikel itu sendiri memiliki jari-jarinya, atau jarak. Jarak antara partikel C ke A, C ke B dan seterusnya. Nah, yang ditanya itu adalah tentukan besar momen inersia jika sistem diputar pada sumbu Y. Artinya karena di sini disebutkan diputar pada sumbu Y, maka porosnya itu di titik C. Ya. Porosnya di titik C. Untuk penyelesaian langkah awal, bisa kalian tuliskan terlebih dahulu nilai-nilai massanya ataupun jaraknya. Nah, untuk penyelesaian langkah awal, seperti biasa di langkah penyelesaian soal musik itu selalu kalian tuliskan diketahui dulu. Diketahui itu ada nilai massa partikel A, massa partikel B, massa partikel C, D, dan massa partikel F. Kita ketahui bahwa di sini ada nilai massa partikel A,
Massa partikel A itu sebesar 2M, ya. Kemudian massa partikel B sebesar 4M. Nah, ini saya hanya menuliskan ulang dari contoh soal yang ada. Massa partikel C itu sama 2M juga. Massa partikel D sebesar 3M. Massa partikel E sebesar 2M. Dan massa partikel F sebesar 1,5M. Langkah selanjutnya itu R, ya, atau jarak dari sumbu putarnya ke partikelnya. Ada RA itu sebesar 3R. RB-nya dari poros sampai ke partikelnya itu sebesar 3/2R. RC-nya itu sebesar 0. Kenapa 0? Karena sumbu putarnya itu berada pada partikel C. RD-nya itu sebesar 3M, 2R. Dan RE-nya itu sebesar 3R. Nah ini anak-anak, langkah pertama ketika kalian menyelesaikan sebuah contoh soal dari momen inersia, diketahui dulu dari soal yang ada, nilai massa dengan nilai jaraknya. Ya, langkah selanjutnya anak-anak, yang kita cari itu nilai I totalnya atau momen inersia total dari masing-masing partikel itu kita jumlahkan semua, ya. Karena di sini yang dicari itu besar momen inersianya, berarti semuanya, semua partikel yang bekerja pada partikel C porosnya sebagai porosnya itu kita hitung. Langkah selanjutnya, I totalnya itu akan kita masukkan nilai IA, ya, ditambah IB, ditambah IC, ditambah ID. Cukup. Karena ini yang bekerja pada sumbu Y, ya. Jadi masing-masing I-nya itu momen inersia pada partikel A, momen inersia pada partikel B, ini untuk partikel C, dan yang D untuk partikel D. Sampai sini, langkah selanjutnya kita turunkan dari persamaan yang ada. Ingat bahwa momen inersia, saya tuliskan kembali bahwa momen inersia itu I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah ini, ya. Awalnya di sini. Jadi kita masukkan ke masing-masing partikelnya. Bahwa I untuk partikel A, maka MA dikali RA kuadrat untuk partikel A. Yang selanjutnya MB dikali RB kuadrat. Itu untuk partikel B. Untuk C-nya sama. MC dikali RC kuadrat ditambah MD dikali RD kuadrat. Nah, sampai sini dulu mungkin dari anak-anakku, barangkali bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ini ya. Jangan lupa diberikan nama lengkap dengan kelasnya. Oke, langkah selanjutnya setelah kalian menurunkan rumus dari momen inersia itu sendiri, langkah selanjutnya kalian memasukkan nilai yang ada pada soal ataupun yang sudah diketahui. Kita sudah rekap di sini ya, nilai masing-masing 3R. Maaf, 3R. Maka untuk MA-nya sebesar 2M. 2M dikali RA-nya sebesar 3R dikuadratkan, jangan lupa, sesuai dengan persamaannya. Ditambah MB sebesar 4 dikali RB-nya itu 3/2. Sorry, ini ada R kuadrat. MC-nya sebesar 2M dikali RC-nya sebesar 0. Saya ulangi, kenapa 0? Karena porosnya berada pada partikel C, maka dianggap 0 jaraknya ya. Oke, langkah selanjutnya untuk MD-nya yaitu sebesar 3 dikali RD-nya 3R kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan. Oke anak-anak, untuk penyelesaian akhir dari contoh soal yang sudah disajikan ini, tentunya kalian tinggal mengalihkan dari masing-masing partikelnya ya. Jadi di sini ada partikel A, partikel B, partikel C dengan partikel D. Masing-masing kalian kuadratkan terlebih dahulu supaya untuk penyelesaian akhirnya lebih mudah. Kita turunkan bahwa 2M tetap ya, 3R kuadrat itu 9R kuadrat, ya kan? Langkah selanjutnya untuk momen inersia partikel B. Ini tetap 4M, kita kuadratkan dulu. 3/2 dikuadratkan yaitu 9/4R kuadrat.
Ya, masing-masing dikuadratkan. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Untuk partikel C, karena berapapun angkanya dikalikan dengan 0, maka hasilnya betul 0 ya, 0. Tambah untuk partikel D-nya 3M dikali 3R dikuadratkan, maka 9R kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian akan lebih mudah ya, akan lebih mudah menganalisisnya. Kenapa? Karena kalian lebih spesifik ke masing-masing partikelnya. Coba di sini sudah dikalikan saja 9 kali 2 yaitu 18 mr kuadrat, ya kan? Yang keduanya ini boleh dicoret karena bilangannya sama-sama 4, maka tinggal 9 mr kuadrat. Yang 0 tidak perlu ditulis, langsung ke partikel D yaitu sebesar 27 mr kuadrat. Nah, secara matematis kalau sudah ada bilangan mr kuadrat semua bisa dijumlahkan. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena variabelnya sama. Oke, langsung dijumlahkan saja. Ini 18 tambah 9 27, 27 tambah 27 berarti 54 ya, mr kuadrat. Selesai. Oke, demikian anak-anak untuk materi tentang momen gaya dengan momen inersia pada dari kali ini. Jadi untuk materi selanjutnya akan ada video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.